Kalau aku kasih tau ada cara jadi data analis dari nol tanpa jago coding dalam waktu 3 bulan, kamu bakal percaya nggak? Karena ini bukan teori, ini roadmap yang banyak dipakai orang buat dapat kerja. Masalahnya, 90% orang gagal bukan karena nggak pintar, tapi karena belajarnya salah. Di video ini, aku bakal ngasih roadmap yang paling simple dan paling realistis yang bisa lo ikutin dari nol sampai langsung siap kerja. Karena ini tuh bukan teori, ini roadmap real yang dipakai banyak orang sampai akhirnya dapat kerja. Masalahnya 90% orang yang belajar data itu gagal bukan karena mereka nggak pintar, tapi karena mereka belajar tanpa arah. Langkah pertama itu paling sering diremehin, tapi paling penting adalah ngerti dulu apa itu data analis. Banyak orang mikir data analis itu kerjanya ngoding, padahal sebenarnya bukan itu. Data analis itu tugas utamanya adalah ngambil data, ngolah, terus dijadiin insight buat keputusan bisnis. Contoh simple adalah kenapa penjualan turun, kenapa customer berhenti beli, produk mana yang paling laku, semua itu dijawab pakai data. Jadi kalau kamu bisa mikir logis, suka analisa, dan suka cari pola, sebenarnya kamu udah punya basic untuk jadi data analis. Sekarang kita masuk ke skill yang pertama, dan itu wajib, yaitu Excel. Dan jujur ya, ini kesalahan terbesar pemula. Mereka langsung loncat ke Python dan machine learning, padahal Excel-nya aja belum kuat. Padahal di dunia kerja, Excel itu masih dipakai setiap hari. Kamu bakal pakai Excel buat bersihin data, gabungin data, analisa cepat, dan bikin report. Jadi, kalau Excel kamu belum jago, jangan lanjut dulu ke yang lain. Fokus dulu ke VLOOKUP, XLOOKUP, pivot table, data cleaning. Kalau ini udah kuat, kamu bakal jauh lebih cepat naik level. Setelah Excel, kita masuk ke skill yang bikin lo beda dari yang lain, yaitu SQL atau sering disebut juga SQL. SQL itu dipakai buat ambil data langsung dari database. Di perusahaan, data itu nggak simpan di Excel, tapi di database. Dan di SQL, itu bikin kamu ngobrol dengan database itu. Dan percaya atau enggak, SQL itu nggak sesulit yang kamu bayangin. Kamu cuma perlu mengerti select untuk ambil data, where untuk filter data, join untuk gabungin data, group by untuk ngolah data. Begitu kamu mengerti SQL, level kamu langsung naik. Sekarang kita masuk ke skill yang bikin terlihat kamu mahal, yaitu data visualization. Karena jujur aja, data tanpa visual itu sulit dipahami. Disinilah tools kayak Power BI, Tableau siap untuk dipakai. Kamu bakal ubah angka-angka menjadi grafik, dashboard, visual insight. Dan ini penting banget, karena SDM dan atasan kamu nggak mau lihat data mentah. Mereka mau cuma lihat cerita dari data itu. Kalau kamu jago visualisasi, kamu bakal terlihat seperti expert. Oke, selanjutnya mari kita bahas Python. Ini sering jadi bahan overthinking untuk pemula. Harus belajar Python nggak sih? Jawabannya nggak wajib, tapi sangat powerful. Python itu dipakai kalau data sudah besar, analisis lebih kompleks, dan automation. Tapi jangan belajar Python kalau Excel, SQL, dan visualisasi kamu belum kuat. Karena itu cuma bikin kamu pusing dan makin bingung. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu portofolio. Aku ulangin ya, portofolio. Kenapa? Karena SDM nggak peduli lu belajar berapa lama, nggak peduli kamu ikut kursus dan berapa banyak kursus yang kamu ikutin. Mereka cuma peduli satu hal, kamu bisa ngapain. Makanya kamu harus punya project nyata. Contoh, analisis penjualan, dashboard karyawan, dan analisis customer. Lebih baik 3 project bagus daripada 10 project asal jadi. Lalu kita masuk ke tahap yang terakhir. Di tahap ini, banyak orang yang berhenti. Kenapa? Karena takut apply, takut ditolak, dan takut belum siap. Padahal, orang yang keterima kerja itu bukan yang paling siap, tapi yang paling berani mulai. Jadi kalau kamu sudah punya skill basic dan portofolio, langsung apply aja. Jadi kalau kamu ngerasa, aduh, aku telat mulai, sebenarnya itu cuma di pikiran kamu. Karena dunia data itu masih luas banget dan peluangnya masih besar. Kalau kamu serius mau jadi data analis, komen roadmap di bawah ya. Aku bakal bantu step berikutnya. Dan jangan lupa subscribe.
Karena di video berikutnya aku bakal bongkar portofolio data analis yang benar-benar dilirik oleh SDM atau Human Resource.